Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi terkait dengan agenda kepresidenan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Presiden Activity untuk Anda. Informasi kami awali terkait dengan Presiden Joko Widodo yang melakukan groundbreaking pembangunan Sekolah Al-Azhar Sumarekon Nusantara. Peletakan batu pertama yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyiapkan fasilitas pendidikan. Presiden Joko Widodo melakukan peresmian groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Nusantara di Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Usai peresmian tersebut, Jokowi berharap pembangunan Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di IKN. Menurut Presiden Jokowi, rancangan bangunan Sekolah Al-Azhar Sumarekon ini sangat unik karena menggabungkan berbagai elemen alam dan sangat positif untuk pendidikan anak-anak. Saya senang juga bahwa bangunan sekolahnya dirancang dengan sangat baik, didesain dengan sangat baik, rumah panggung dengan elemen-elemen yang menyatu dengan lingkungan, artinya bahwa sekolah ini sudah membentuk karakter anak sejak dini, yang dekat dengan lingkungan dan dekat dengan agama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, kami undang kepada Menko PMK, Mensesnek, Menteri PUPera, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung Tbk, Direktur PT Sumarekon Agung Tbk, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Syiar Bangsa. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung mundur bersama-sama. Dengan fasilitas pendidikan, Presiden Jokowi meyakini para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di IKN, apalagi akses menuju Nusantara akan semakin terjangkau dengan proyek jalan tol dan bandara yang ditargetkan rampung pada akhir Juli atau awal Agustus. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, tentu segala persiapan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajaran dalam rangka persiapan menyambut Ibu Kota Nusantara, termasuk salah satu yang dinilai krusial adalah dalam bidang pendidikan bagi masyarakat. Nah, kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan Presiden Joko Widodo yang melakukan peletakan batu pertama gedung kampus program Doktor Internasional Universitas Gunadarma. Pembangunan universitas ini menjadi perguruan tinggi pertama yang dibangun di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Universitas Gunadarma di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa kemarin. Presiden Jokowi mengatakan bahwa fasilitas pendidikan tentu sangat dibutuhkan oleh warga Nusantara, baik SD, SMP, SMA, dan universitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Kampus Program Doktor Internasional Universitas Gunadarma secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Presiden, Menko PMK, Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Menteri Investasi, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Pasir Utara, Direktur Program Doktor Universitas Gunadarma, Dirut PT Utama Gunadarma Komunika. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking pembangunan gedung kampus program Doktor Internasional Universitas Gunadarma di Ibu Kota. Pembangunan perguruan tinggi ini menjadi universitas pertama yang dibangun di Ibu Kota baru yang terletak pada Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Jokowi juga yakin pembangunan Universitas Gunadarma di wilayah tersebut akan memperbaiki dan mengembangkan SDM di Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur maupun seluruh Kalimantan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sebelumnya pembangunan sekolah Islam, lalu informasi tadi soal pembangunan perguruan tinggi. Jadi memang fasilitas pendidikan tentu sangat dibutuhkan oleh warga Nusantara, baik SD, SMP, SMA, dan juga universitas. Nah, ini masih terkait dengan agenda kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, di mana Presiden Joko Widodo ini meletakkan batu pertama PLN Hub di kawasan Ibu Kota Nusantara. PLN Hub akan memiliki peran strategis sebagai pusat kelistrikan dan telekomunikasi, serta teknologi digital yang andal, serta mewujudkan penggunaan energi hijau di IKN. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek PLN Hub dengan total nilai investasi lebih dari 1 triliun rupiah di Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengatakan, PLN Hub ini nantinya akan mengumpulkan berbagai pemangku kebijakan di industri listrik yang sudah bermitra dengan PT PLN guna memastikan keberlangsungan pengelolaan sumber energi hijau di Indonesia. Kepala negara juga menyampaikan, Indonesia menyimpan kekayaan energi hijau yang sangat besar dan bersumber dari aliran sungai, panas bumi, hingga angin. PLN Hub rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 1,39 hektar, berlokasi tepat di jantung kota IKN. Proyek ini total investasi lebih dari 1 triliun rupiah, yang dimana akan dilengkapi dengan pusat perkantoran, komersial, green hydrogen park, pusat studi, penelitian, data center, laboratorium, hunian karyawan, pusat olahraga, kesehatan, hingga creative center. Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini peletakan batu pertama groundbreaking PLN Hub sebagai Smart Electricity, Telecommunication, and Digital Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Mohon izin pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan PLN Hub ini memang menjadi bagian dari strategi besar untuk menarik investasi yang berfokus pada energi hijau. Nah, melalui pembangunan ini memang Presiden berharap keraguan investor akan potensi energi hijau di Indonesia ini dapat terjawab. Nah, kita akan berlanjut ke informasi ini masih dalam agenda kenegaraan. Presiden Joko Widodo ini kembali meninjau progres pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Kepala negara memastikan persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung di IKN ini hampir selesai. Presiden Joko Widodo kembali meninjau langsung lapangan upacara Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan upacara peringatan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menurut Jokowi, hingga saat ini dalam persiapan tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur di IKN. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen. Artinya Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Kepala negara optimis, Istana Kepresidenan siap digunakan untuk upacara perayaan kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Jokowi memastikan bahwa pada pertengahan Juli sudah rampung dan tinggal menyelesaikan persiapan terkait upacara kemerdekaan karena pembangunannya sudah mencapai 80%. Jokowi juga sampaikan hanya menunggu air untuk masuk ke area IKN. setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di
ibu kota Nusantara. Gitu aja. Untuk groundbreaking hari ini dan juga kemarin kan salah satu fokusnya adalah pendidikan ya Pak ya, groundbreaking gimana Pak? Ya ini kan tahapan-tahapan, ada pertama bangunan pemerintah, ada kemudian keuangan, kemudian ada olahraga, kemudian yang 2 hari ini yang banyak adalah bidang pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun universitas. Saya kira semuanya berjalan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Presiden optimis gitu Istana Kepresiden siap digunakan untuk upacara perayaan kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus nanti karena pembangunannya juga sudah mencapai 80%. Nah, kami akan melanjutkan informasi lainnya usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo yang meresmikan fasilitas persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara yang bertempat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebanyak 15 juta bibit persemaian Mentawir bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan bekas tambang. Presiden Joko Widodo meninjau peresmian Mentawir yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. Menurut Presiden, peresmian tersebut sudah hampir selesai seluruhnya. Sudah ada 15 juta bibit tanaman per tahunnya. Peresmian tersebut disiapkan untuk menghijaukan Ibu Kota Nusantara dan kawasan sekitarnya. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa tahapan dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan IKN melalui persemaian dan menyiapkan manajemen penanaman di lapangan. Sehingga saya senang setelah hampir 1,5 tahun peresmian Mentawir selesai pada hari ini dan dengan kapasitas 15 juta bibit ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, reklamasi bekas-bekas tambang, baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, fast growing species, dan tanaman-tanaman yang lain. Yang saya senang selama ini dibangun, saya kesini mungkin sudah 6 atau 7 kali, banyak sekali bibit-bibit yang pohonnya sudah tidak ada, tetapi bibitnya bisa dihadirkan di persemaian Mentawir ini. Presiden juga menekankan agar nantinya bibit yang telah disiapkan akan ditanam agar di kawasan IKN dapat tumbuh dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Persiapan terkait dengan IKN ini memang terus digencarkan dan dalam kesempatan di tayangan yang ditampilkan barusan pemirsa, dari sisi menghijaukan Ibu Kota Nusantara dan juga kawasan sekitarnya, serta tahapan dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan IKN. Nah, informasi selanjutnya, ini Presiden Joko Widodo yang kemudian meresmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bendungan Sepaku Semoy dibangun selama 4 tahun sejak tahun 2020 dan menjadi sumber air minum di IKN, bahkan di sebagian kota Balikpapan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dirinya mengatakan
Bendungan yang dibangun sejak tahun 2020 ini menelan anggaran 836 miliar rupiah. Presiden Jokowi juga mengatakan bendungan tersebut akan menjadi sumber mata air baku bagi warga di kawasan IKN ke depannya dan sebagian untuk kota Balikpapan. Bendungan Sepaku Semoy memiliki daya tampung sebesar 16 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 322 hektar dengan biaya pembangunan 836 miliar rupiah dan bisa menampung kebutuhan air bersih. Kita segera resmikan Bendungan Sepaku Semoy yang telah dimulai pengerjaannya tahun 2020 dan selesai di tahun 2024. Menelan biaya 836 miliar rupiah yang nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kali ini dari sisi ketersediaan airnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa bendungan tersebut akan menjadi sumber mata air baku bagi warga di kawasan IKN ke depannya dan juga bahkan sebagian untuk kota Balikpapan. Nah, kita akan lanjut pemirsa ke informasi ini terkait dengan melihat kemacetan yang hampir menyeluruh di setiap kota besar di Indonesia. Presiden mendorong tiap kota untuk membangun transportasi umum bagi masyarakat. Nah, Jokowi juga menyarankan untuk kota-kota di Indonesia ini membangun transportasi Autonomous Rapid Transit atau ART karena relatif murah. Guna menekan angka kemacetan di kota besar Indonesia, Presiden Jokowi mendorong agar tiap kota di Indonesia mulai mencanangkan sistem transportasi publik. Jokowi menyarankan kota dengan jumlah APBD yang mencukupi dapat membangun sistem transportasi Autonomous Rapid Transit atau ART yang relatif murah, karena penggunaan jalur kereta berbasis magnet dengan jumlah gerbong 1 hingga 3 gerbong saja. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, yang MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. 1,1 triliun rupiah per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 kilometer 2,3 triliun. Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di Inka, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Lebih lanjut, sistem transportasi ART yang disarankan oleh Presiden Jokowi menggunakan anggaran yang cukup tinggi, seperti pada pembangunan sistem transportasi publik seperti MRT dan LRT di tiap kota, hingga kapasitas APBD kota tidak dapat untuk menampung sistem tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, langkah ini tentunya guna menekan angka kemacetan di kota besar Indonesia, sehingga Presiden juga mendorong nih tiap kota di Indonesia ini bisa mencanangkan sistem transportasi publik yang juga relatif murah agar diminati oleh masyarakat. Nah, ini masih ada kaitannya pemirsa. Pola pikir masyarakat Indonesia ini harus beralih menuju kota masa depan yang green, smart, friendly, lovable, and livable. Bukan lagi dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang banyak. Nah, dengan itu penerapan konsep kota masa depan ini harus dilaksanakan mulai saat ini untuk meraih cita-cita Indonesia Emas 2045. Di hadapan para kepala daerah pada Rakernas Apeksi 2024, Jokowi mengingatkan pentingnya penerapan paradigma baru terhadap kota masa depan di Indonesia. Paradigma yang dimaksud ialah definisi kota masa depan, yaitu green, smart, dan friendly. Kota ini memang harus
harus green, harus smart, dan harus friendly. Jokowi menegaskan, banyaknya bangunan pencakar langit saat ini tidak bisa didefinisikan sebagai kota masa depan, melainkan kota tersebut haruslah ramah dan aman kepada penyandang disabilitas, pesepeda, anak, perempuan, serta lingkungan. Banyak di antara kita masih banyak yang keliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik itu adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Lebih lanjut, Presiden mengimbau kepala daerah untuk melaksanakan desain ulang tata kota terhadap bangunan yang terlanjur dipenuhi dengan gedung dan beton di kota tersebut jika ingin menerapkan paradigma kota masa depan. Kalau sebuah kota sudah terlanjur isinya gedung dan beton. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ternyata meski banyaknya bangunan pencakar langit saat ini tuh ternyata bukan definisi sebagai kota masa depan. Melainkan kota tersebut tuh harus ramah, kemudian aman kepada penyandang disabilitas, kemudian juga bagi pesepeda, bagi anak, serta perempuan dan juga lingkungan. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan Presiden Activity usai jeda. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengecam keras tindakan Israel yang terus menggempur wilayah Rafah Gaza, Palestina. Jokowi mengatakan akan terus mengulang pernyataan kecaman terhadap serangan negara Israel ke Palestina. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Senggol di Kota Dumai, Provinsi Riau pada 1 Juni 2024. Jokowi menegaskan akan mengecam keras terhadap serangan negara Israel ke wilayah Rafah Gaza, Palestina. Ia mengatakan seharusnya negara Israel menaati keputusan Mahkamah International Court of Justice atau ICJ untuk menghentikan serangan di Rafah. Menurutnya, perintah Mahkamah Internasional itu wajib untuk ditaati negara Israel. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. Perlu diketahui, Mahkamah Internasional telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan mereka di Rafah.
Perintah ini dinilai sebagai sebuah keputusan penting yang kemungkinan akan meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi memang pemirsa, kecaman ini terus disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden menegaskan seharusnya negara Israel ini menaati keputusan dari Mahkamah Internasional untuk kemudian menghentikan serangan di Rafah. Baik, kita akan lanjut pemirsa ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan Presiden Joko Widodo yang membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-17 tahun 2024 di Balikpapan. Kepala negara menegaskan agar seluruh kota di tanah air ini menerapkan kota yang layak huni dan terstruktur sesuai dengan rencana Indonesia di tahun 2045. Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-17 tahun 2024. Saat membuka acara tersebut, Kepala Negara menyatakan bakal mendorong seluruh kota di Indonesia harus memiliki rencana secara detail demi mewujudkan livable city dan lovable city. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana senang ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Jokowi mengatakan pada tahun 2045 mendatang, 70% jumlah penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan, dan juga pada tahun 2050 nanti, 80% penduduk dunia akan tinggal di area perkotaan, sehingga beban perkotaan akan menjadi sangat berat ke depannya. Oleh karena itu, pentingnya kota di Indonesia menerapkan rencana tata kota yang rinci dan matang. Di tahun 2045, 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. 70%. Kalau dunia di tahun 2050, 80% penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia. Pembukaan Rakernas APEKSI ke-17 tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, PJ Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, jadi Kepala Negara menyatakan bakal mendorong seluruh kota di Indonesia kemudian untuk memiliki rencana detail. Jadi oleh karena itu pentingnya nih menurut Presiden Jokowi, kota-kota di Indonesia menerapkan rencana tata kota yang rinci dan juga matang. Nah, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ini masih terkait dengan APEKSI 2024. Di depan Kepala Daerah seluruh Indonesia pada gelaran Rakernas APEKSI tahun 2024, Presiden menyinggung masalah kemacetan di tiap kota ini masih terjadi. Presiden berharap setiap kepala daerah dapat mengurai angka kemacetan di kotanya. Dalam peresmian Rakernas APEKSI tahun 2024 di Balikpapan, Presiden Jokowi menyinggung polemik kemacetan di tiap kota saat ini mengalami peningkatan yang hampir signifikan. Presiden memperkirakan 10-20 tahun mendatang, kota yang ada di Indonesia akan macet bila tidak ada penanganan yang tanggap dari kepala daerah. Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Presiden Jokowi menanyakan secara langsung kepada tiap kepala daerah di Rakernas APEKSI mengenai kondisi kota di sektor kemacetan. Solusi yang solutif untuk penanganan kemacetan di tiap kota di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem transportasi massal. Pak Wali Kota Balikpapan sudah macet. Sudah. Saya dengar, sudah. Surabaya sudah macet, Pak Wali, sudah. Sampun Pak, sudah. Bandung, Pak Wali Kota Bandung, sudah macet Bandung, sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada macet, macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya.
Sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi memang berdasarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa 10-20 tahun mendatang ini kota yang ada di Indonesia ini akan macet bila tidak ada penanganan nih pemirsa dari kepala daerah. Sehingga Presiden Jokowi ini menekankan secara langsung nih dan juga bertanya kepada ketiap kepala daerahnya solusi yang solutif kemudian untuk penanganan kemacetan di tiap kota di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem transportasi massal yang tadinya juga dari segi harga ini relatif terjangkau. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presiden Activity pada edisi kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Tiara Dianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.